Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana awal mula kasus ini menjadi perhatian kantor imigrasi Denpasar, Bali hingga menyebabkan pendeportasian WNA asal Amerika Serikat bernama Kristen Gray? Kami sudah terhubung dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Bapak Jamaruli Manihuruk. Selamat malam, Pak Jamaruli. Malam, Mbak Fitri. Ya, Pak Jamaruli, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh WNA asal Amerika Serikat Kristen Gray ini hingga ia dideportasi? Ya, terima kasih. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti tertuang dalam pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian, yaitu tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, bisa juga penyalahgunaan izin tinggal. Kembali ke pasal 75 tadi, bahwa yang bersangkutan telah memberikan informasi, bisa masuk ke Indonesia, mengajak teman-temannya untuk masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan bantuan yang bersangkutan, bahwa dia memiliki agen perjalanan yang bisa membantu. Kami sudah memeriksa agen perjalanan tersebut dan itu fiktif, tidak ada sama sekali, dan itu dicantumkan di dalam e-booknya. Nah, ini suatu hal yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang bersangkutan juga sudah menjual e-booknya di Indonesia dengan harga $30 setiap download. Itu sudah ada sekitar 30 orang yang sudah mendownload. Dan bila dilanjutkan dengan konsultasi, itu akan lebih mahal lagi, sekitar $50 per 45 menit. Jadi selain itu juga yang bersangkutan menyebarkan informasi bahwa di Bali bisa diterima para LGBT QR friendly. Nah, itu yang disampaikan yang bersangkutan, bukan soal LGBT-nya, tapi informasi yang diberikan kepada orang asing bahwa mereka bisa hidup tenang dan nyaman di Bali. Itu yang kami jadikan alasan untuk mendeportasi yang bersangkutan. Baik, Pak Jamaruli, apakah sudah ditelusuri sudah ada berapa WNA yang Gray bantu untuk memasuki Bali di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Kami telusuri tidak ada, karena memang hal itu sebenarnya tidak mungkin. Nah, itu menurut kami suatu kebohongan, memberikan informasi yang menyesatkan kepada orang asing, yang memang saat ini ada surat edaran dari Kepala Satgas Penanganan COVID-19, memang dilarang masuk orang asing sampai tanggal 31 ini ke Indonesia. Begitu juga dengan surat edaran Dirjen Imigrasi, hal itu juga dilarang untuk masuk ke Indonesia, kecuali mereka yang memegang visa diplomatik, visa dinas, dan juga pemegang kitas yang bekerja di Indonesia maupun kitab yang memang ada hal-hal tertentu yang memperbolehkan mereka masuk ke Indonesia. Ya, kapan tepatnya Kristen Gray ini akan dideportasi, Pak? Rencana malam ini berangkat dari Bali sekitar jam 9 nanti, kemudian dari Bali menuju Amerika, mungkin nanti transit di Narita besok pagi. Oke, selain kasus Kristen Gray, banyak juga warganet yang melaporkan tindakan sejumlah warga negara asing yang menetap di Bali saat ini namun tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan di tengah pandemi. Bagaimana imigrasi menanggapi hal ini? Saya kasih contoh. Bulan Juni yang lalu tahun 2020 kami pernah mendeportasi warga negara Suriah namanya Isam Barakek. Waktu itu yang bersangkutan mengumpulkan sejumlah orang yoga massal, karena kami anggap mereka melanggar peraturan perundang-undangan, kami kenakan juga pasal 75, sehingga yang bersangkutan kami deportasi pada bulan Juni tahun 2020. Hal seperti itu pun sebenarnya bisa dilakukan kepada warga yang lain, warga negara asing yang lain, bila melanggar ketentuan protokol kesehatan. Itu bisa diakomodasi di peraturan di Undang-Undang Keimigrasian. Baik, terima kasih Bapak Jamaruli Manihuruk, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali telah berbincang bersama kami malam hari ini.